Halo trader, di video kali ini kita bakalan review strategi scalping Bolly Hasti. Unik kan namanya? Kalian pasti sudah bisa tebak dari mana strategi ini mengandalkan dua indikator simpel di MetaTrader, yaitu Parabolic SAR dan Stokastik. Parabolic SAR indikator untuk nunjukin arah tren yang gampang banget pakainya, ditambah dengan Stokastik osilator yang akan menjelaskan keadaan pasar apakah sedang jenuh jual atau jenuh beli. Dengan menggabungkan dua indikator ini, peluang munculnya sinyal palsu pun dikurangin. Strategi ini juga bisa digunakan di semua pair dan di semua time frame. Selain itu juga, strategi scalping ini sangat cocok untuk trader pemula. Mantap kan? Karena itu, tonton video ini sampai habis ya, biar kamu bisa tahu fungsi dan settingan dari dua indikator ini, cara entry-nya, letak stop loss dan take profit-nya, dan yang penting kelebihan serta kekurangan dari strategi ini. Jadi, mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas strategi trading yang sederhana namun efektif dengan menggunakan indikator bawaan MetaTrader 4, yaitu Parabolic dan Stokastik. Kedua indikator ini adalah indikator andalan dari trader-trader pemula. Yuk, kita mulai bahas fungsi dan settingan dari masing-masing indikator. Yang pertama, Parabolic SAR atau Parabolic Stop and Reverse. Fungsi dari indikator ini adalah membantu mengidentifikasi arah tren dan level stop loss yang potensialnya, sedangkan settingannya disetting default, namun saya akan mengubah warnanya menjadi merah untuk mempermudah dalam menganalisa. Yang kedua, Stokastik Oscillator. Fungsi dari indikator ini adalah mengukur momentum pasar dan membantu mengenali kondisi overbought dan oversold, alias jenuh beli dan jenuh jual. Sedangkan settingannya, persen K sama dengan 20, persen D sama dengan 80. Nah, untuk pemilihan time frame sebenarnya bisa dipakai di semua time frame. Tapi, time frame yang disarankan adalah H4 atau daily. Karena time frame yang lebih tinggi biasanya lebih handal dan mengurangi risiko sinyal palsu. Tapi di sini saya contohkan pakai time frame 5 menit. Semuanya sudah siap? Sekarang kita masuk ke cara entry-nya ya. Yang pertama, sinyal buy. Tunggu hingga puncak bawah stokastik menghilang, mengindikasikan oversold alias jenuh jual potensi pembalikan naik. Selanjutnya, perhatikan titik Parabolic SAR yang berada di bawah candle yang menandakan tren sedang bullish. Setelah kedua syarat terpenuhi, pertimbangkan untuk membuka posisi buy. Yang kedua, sinyal sell. Tunggu hingga puncak atas stokastik menghilang, mengindikasikan overbought alias jenuh beli menandakan potensi pembalikan turun. Amati titik Parabolic SAR yang berada di atas candle yang menandakan tren sedang bearish. Setelah keduanya sesuai, pertimbangkan untuk membuka posisi sell. Nah, sekarang kita bahas stop loss dan take profitnya. Letakkan stop loss beberapa pips di atas atau di bawah titik pertama perubahan tren Parabolic SAR ini untuk stop loss yang statis. Kalau yang dinamis alias trailing stop, kamu bisa memindah-mindahkan stop loss mengikuti titik Parabolic SAR yang terbentuk dengan catatan posisi dalam keadaan profit. Letakkan take profit di level support atau resisten yang kuat. Kamu bisa menentukan support resisten menggunakan candlestick pattern, Fibonacci, pivot point, swing high dan low kuat, atau level-level psikologis. Nah, setelah kamu tahu semuanya tentang strategi ini, kita bahas dulu kelebihan dan kekurangan dari strategi ini. Untuk kelebihannya, strategi ini sangat mudah untuk dipakai karena hanya menggunakan dua indikator bawaan MetaTrader. Strategi ini menyarankan menggunakan time frame H4 yang mempunyai pergerakan relatif stabil dan minim sinyal palsu dibanding time frame yang lebih kecil. Sedangkan kekurangannya, strategi ini tidak begitu cocok dengan pasar sideways karena indikator Parabolic SAR terkenal hanya cocok pada pasar trending. Strategi ini sangat bergantung pada penggunaan indikator, padahal indikator seringkali bersifat lagging alias terlambat, sehingga bisa menyebabkan trader kehilangan peluang. Strategi ini juga tidak memperhatikan berita fundamental pasar, yang mungkin saja bisa membuat pasar bergerak secara mendadak. Nah, gimana masih mau strategi ini? Sebelum mencoba di akun live, sangat bijaksana untuk berlatih di akun demo terlebih dahulu ya.
Ini membantu kamu memahami bagaimana strategi ini beroperasi tanpa risiko finansial nyata. Tapi kalau kamu masih kurang jelas atau mau berdiskusi tentang strategi trading ini, kamu bisa langsung hubungi saya ya. Nomornya ada di deskripsi video ini. Oke deh, sekalian video singkat kali ini semoga bermanfaat ya.